Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hairunisa, NPM 22160510003, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, akan menjelaskan materi PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Pada hari pertama, bertema, Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Materi yang disampaikan ada 3. Yang pertama, peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak AKBP Yusrandi Yusrin SIK Medcom. Pemanfaatan Undang-Undang ITE dilaksanakan bertujuan untuk mencerdaskan, mengembangkan, meningkatkan, dan membuka pemikiran masyarakat agar berhati-hati dalam membagikan berita dan tidak boleh menyebarluaskan data pribadi mereka. Tips and trick agar terhindar dari kejahatan digital adalah menyaring konten yang dibaca, mengecekkan dengan teliti sebelum transaksi, jika membuat tulisan di web atau berita, harus didukung dengan fakta dan data. Jangan ragu untuk meminta maaf apabila dengan tulisan yang dibuat menyinggung salah satu pihak lain. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Susestia Herawati, SPMSI, yang bertema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual. Yang pertama, anti-bullying. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan baik fisik ataupun non-fisik yang melukai diri sendiri yang membuat merasa kita tidak nyaman. Bullying bisa dilakukan di mana saja. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sistematis. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siro, MA, Mustasyar PBNU, dengan bertema pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yang pertama, harus berpedoman pada Pancasila, yaitu sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, agama harus nasionalis. Nasionalis harus beragama, karena nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari agama dan iman. Kesimpulannya, Indonesia bukan negara beragama, tapi negara dan rakyatnya harus beragama. Pada PKKMB hari kedua, materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriadi, SHMS. Visi Indonesia 2045 adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi yang pertama yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemerataan ketahanan nasional dan teka-teki kelola pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan semakin fleksibel. Materi kedua bertema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes, SP, KKLP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi pemenuh kebutuhan hidup manusia, seperti penyedia air, udara, dan makanan. Permasalahannya biasanya berada di lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Kampus sehat adalah gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID. Yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang diberikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Menjadi mahasiswa ideal diperlukan mampu berpikir kritis, mampu berpikir positif, dan mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas. Materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pokok bahasannya yang pertama, digital connectivity, yang kedua, ITC Staging Universitas Lampung, dan yang ketiga, tantangan dunia pendidikan saat pandemi COVID-19. Pada hari ketiga, materi yang disampaikan yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiatisme yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ida Nurhaida, MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau mengatakan wajib belajar di jurusan masing-masing itu 5 semester. Pada materi ini dijelaskan bahwa Unila telah melakukan perubahan terhadap sistem Unila juga untuk mulai memanfaatkan teknologi sebagai pendeteksi mengenai tugas para mahasiswa sehingga tidak ada lagi perjokian atau plagiatisme tugas.
Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dedi Hermawan MSI selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama. Pada materi ini membahas mengenai peraturan akademik yang mana dijelaskan oleh narasumber beberapa poin penting seperti awal mulanya akademik, dijelaskan juga terkait dengan apa itu KRS dan SKS. Materi yang ketiga yaitu sarana dan prasarana perkuliahan yang disampaikan Bapak Dr. Arif Sugiono MSI selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan. Beliau mengatakan fakultas pertama yang menerapkan zero plastik dan tanaman yang asri yaitu FISIP. Terdapat fasilitas smoking area, food court atau kantin fisik yang terbaik dan baru, fakultas yang siap dengan hybrid class dan green space atau area hijau. Pada hari terakhir atau hari keempat PKKMB FISIP Unila, yaitu perkenalan UKM-UKM yang ada di FISIP seperti Paduan Suara Mahasiswa FISIP, Lembaga Dakwah Kampus Forum Studi Pengenalan Islam, Lingkar Cendikia, Social English Club, LPM Republika, Film FISIP, pengembangan industri kreatif, HMJ yang ada di FISIP seperti HMJ Ilmu Administrasi Bisnis dan HMJ jurusan yang ada di FISIP lainnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.